Shalom, saudara. Selamat sore, kita bersyukur saudara kepada Tuhan karena Dia sudah menyertai kita dengan sempurna sampai dengan hari ini saudara. Sudah sampai di minggu pertama tahun 2026 saudara. Seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu saudara, bahwa seperti Tuhan sudah menyertai kita di tahun-tahun sebelumnya, pasti Dia akan terus menyertai kita di 2026 saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Bukan karena usaha kebaikan kita, tapi karena Kristus sudah mati untuk saudara dan saya dan berikan kebenarannya kepada kita, sehingga kita berhak menerima semua yang terbaik yang surga miliki untuk kita. Amin saudara. Yesus Kristus sebagai satu-satunya orang benar, orang yang righteous, yang benar, yang tidak punya salah, orang yang sempurna, berhak menerima semua berkat yang terbaik. Nah sekarang posisi saudara dan saya ada di dalam Kristus. Otomatis kita layak menerima semua yang terbaik yang Kristus layak untuk terima. Amin saudara. Nah pada malam tahun baru kemarin Pastor Lily mengumumkan tema dari tahun 2026 untuk New Covenant Church adalah tahun apa saudara? Masih ingat? The Year of Divine Care, tahun pemeliharaan ilahi. Nah mari kita baca bersama sekali lagi ayatnya di Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai yang ke-12 saudara. Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai ke-12. Dikatakan seperti ini, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi yang ngomong ini adalah Musa saudara ya. Musa berbicara kepada orang Israel, mereka hendak sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa gak ikut saudara. Nah jadi dia kasih pesan-pesan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Sebab negeri kemana engkau akan masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Sampai di situ saudara ya. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah. Seakan-akan kebun sayur. Aneh sekali bahasa Indonesianya saudara. Nanti kita akan bahas ayat 11 dulu. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Elohimmu. Mata Tuhan Elohim tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun saudara. Nah inilah apa yang menjadi visi Tuhan tentang 2026 kepada Pastor Lily saudara ya. Nah sebelum kita mempelajari ayat ini, saya ingin ajak saudara, kalau kita lihat konteksnya di Ulangan pasal 11 ini saudara, Musa ini kan kasih perintah kepada orang Israel, kasih wejangan kepada orang Israel untuk selalu dia taat kepada firman Tuhan. Nah apabila mereka menaati hukum Taurat, maka Tuhan akan memberkati dan melindungi mereka. Kalau kita bisa baca di 13 sampai 17. 13 boleh dibuka. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Elohimmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Jadi ternaknya itu juga Tuhan perhatikan. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Terakhir, jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan Ia akan menutup langit. Jadi langitnya ditutup artinya gak ada hujan. Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, kalau saudara menemukan seperti ini di perjanjian lama, saudara jangan takut saudara ya. Karena apa yang ini kayak seperti ancaman kalau tidak menaati hukum Taurat itu, Tuhan Yesus itu sudah menaati hukum Taurat untuk kita. Jadi pada waktu seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa pada waktu
Nah, Yesus hidup masuk di dunia, dia inkarnasi menjadi manusia, saudara. Tuhan yang menjadi manusia, dia menghidupi kehidupan yang sempurna. Di bawah hukum Taurat. Mengapa, saudara? Supaya syarat-syarat ini dia sudah penuhi semua. Jadi jika kamu tidak menuruti, akan bangkitlah murka Tuhan dan segala macam. Saudara jangan takut kalau baca ayat seperti ini. Karena Yesus sudah penuhi hukum Taurat itu untuk kita. Dan posisi saudara dan saya adalah di dalam Kristus. Jadi Tuhan melihat kita, dia bukan melihat saudara dan saya lagi. Dia melihat Yesus Kristus karena posisi kita di dalam Yesus. Dan Yesus sudah lakukan semuanya dengan sempurna, saudara. Jadi saudara gak perlu takut kalau baca ayat ini. Ancaman-ancaman ini gak akan terjadi kepada kita. Justru berkatnya yang akan terjadi buat kita karena Yesus Kristus sudah taati hukum Taurat dengan sempurna. Amin, saudara. Nah, kita lanjut, saudara. Supaya jelas dan supaya saudara ngerti kalau ada pasal-pasal seperti ini supaya kita gak bingung, saudara. Kita sekarang tinggal menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, untuk memahami ayat 10 tadi, saudara. Balik ke ayat 10 bisa? Di ayat 10, untuk memahami ayat 10 sampai 12, saudara mesti tahu background secara geografinya. Kita akan banyak belajar geografi hari ini, saudara ya. Nah, tanah Mesir, saudara. Tanah Mesir adalah negara yang sangat bergantung pada sungai Nil. Ya saudara ya, jadi orang Israel pada waktu itu dia baru keluar dari Mesir. Nah, Tuhan bilang sama dia, negara yang akan kutunjukkan kepadamu, tanah perjanjian itu berbeda dengan Mesir. Nah, kalau saudara pelajari, Mesir itu adalah suatu masyarakat yang sangat bergantung pada sungai Nil. Sungai Nil ini adalah sungai terpanjang di dunia, 11-12 dengan sungai Amazon. Itu panjangnya 6.650 kilometer. Kira-kira berapa kalinya Pulau Jawa, saudara? Panjangnya. Bisa 5-6 kali mungkin. Jadi sangat panjang sekali dan kalau boleh dibuka mapnya yang Sungai Nil, ada petanya. Jadi Sungai Nil ini melewati 11 negara. Jadi bahkan sampai Kongo, Kenya, bahkan sampai Mesir dan banyak negara, Sudan di situ dilewati semua oleh Mesir. Jadi Sungai Nil ini adalah sungai yang sangat besar. Dan negara-negara di benua Afrika mengandalkan Sungai Nil ini untuk mereka ini bercocok tanam, saudara. Nah kalau saudara lihat, ini dia bisa separuhnya benua Afrika, saudara. Sungai Nil ini adalah sungai yang sangat panjang sekali. Dari atas yang Mesir sampai paling bawah itu, saudara. Itulah kira-kira saudara bisa ngerti panjangnya Sungai Nil. Nah, yang unik tentang Sungai Nil ini adalah apa, saudara? Dia meluap setiap tahun. Nah, pada waktu dia meluap, itu terjadi banjir, saudara. Jadi pada waktu dia meluap itu kanan kiri ini jadi banjir semua. Boleh dibuka gambar yang tadi? Nah, kalau normal, Sungai Nil mungkin ini dengan foto modern dari satelit, saudara ya. Jadi Sungai Nil ini normalnya seperti ini, saudara. Sebelah kiri, saudara. Pada saat dia flooding, pada saat dia meluap, ini jadi lebar, saudara. Jadi sangat lebar. Tapi normalnya segitu. Nah, dia meluap ini pada bulan Agustus selama 3 bulan, saudara. 3-4 bulan. Dari start dari bulan Agustus dia meluap. Nah, pada waktu itu zaman kuno mereka mengira, oh ini Dewi Isis, Istar ya. Dewi Isis ini lagi menangis karena suaminya Dewa Osiris itu dibunuh oleh Set. Jadi dia menangis, akhirnya Sungai Nil itu meluap. Boleh dibuka gambarnya Sungai Nil yang meluap, ada lagi yang tadi gambar banjir. Nah, luapan Sungai Nil ini menenggelamkan banyak area, saudara. Jadi sangat luas luapnya. Dan ini terjadi setiap tahun, starting dari bulan Agustus. Boleh, ada lagi gambar? Next. Nah, ini terjadi beberapa tahun sebelum ini, saudara. Jadi masih dalam zaman modern. Ini luapan Sungai Nil tapi di Sudan. Ini bukan di Mesir, saudara. Ini di Sudan. Jadi kalau nggak meluap seperti itu, tapi kalau meluap seperti ini, saudara. Jadi luapan Sungai Nil ini unik sekali terjadi setiap tahun. Nah, kenapa? Nah ini, saudara ya. Jadi
Jadi kalau lihat di komputer lebih jelas gambarnya. Jadi ada apa? Yang area seperti garis biru ini sungai aslinya. Tapi yang hitam kanan kiri ini semuanya adalah bekas luapan airnya, bekas banjirnya. Nah, yang unik tentang Sungai Nil, setelah dia meluap, lalu airnya ini kembali, ini yang ada ditinggal sedimen batu-batu. Namanya black silt. Batu apa ya dalam bahasa Indonesia? Black silt itu batu lanut atau apa gitu saudara. Nah, keunggulan dari batu lanut ini adalah dia bisa nahan air. Jadi pada waktu banjirnya surut, tersisa ada sedimen tinggalan-tinggalan dari batu lanut itu, lanut hitam. Nah, batu lanut atau black silt ini dia bisa ngikat air, dia mengandung banyak mineral dan dia banyak mengandung karbon organik yang sangat berharga untuk tanaman. Oleh karena itu, area di sekitar Sungai Nil ini sangat subur, saudara. Bekas banjirnya ini sangat subur. Nah, karena saking pastinya banjir ini, mereka bikin kalender pertanian berdasarkan banjir ini. Jadi ada 3 musim di Mesir, saudara ya. Yang pertama musim inundation, Akhet, Peret, dan Semu, saudara. Akhet ini musim banjir selama dari Mei sampai mungkin sekitar dari Agustus sampai sekitar November. Lalu musim menanam, Peret. Lalu ada lagi musim Semu. Semu itu adalah menuai. Jadi setelah banjir baru mereka tanam, saudara. Dan akhirnya menuai. Saking pastinya banjir ini setiap tahun, makanya mereka buat seperti itu. Nah, para ilmuwan modern ya saudara yang belajar cuaca, klimatologis dan segala macam, mereka ngerti kenapa kok ini terjadi. Karena ada monsun, saudara. Angin monsun, ada monsun di Ethiopia. Jadi di sebelah selatan, kalau saudara lihat petanya Afrika tadi, Mesir sebelah utara, sebelah selatan ini adalah Ethiopia. Dari dataran tinggi Ethiopia itu banyak hujan pada waktu bulan Mei sampai Juni sampai Juli. Itu banyak hujan di dataran tinggi itu sehingga turun ke bawah. Jadilah banjir. Hampir setiap tahun selalu terjadi. Nah, akhirnya pemerintah Mesir yang modern saudara tahun 70 membuat yang namanya Aswan. Jadi bendungan Aswan saudara. Untuk membendung Sungai Nil ini. Bisa dibukain fotonya? Ya, jadi di sebelah selatan ini orang Mesir bikin bendungan terbesar. Salah satu yang terbesar di dunia. Bendungan Aswan sehingga itu dibendung dan mengalir ke danau buatan namanya Danau Nasser. Boleh dibuka? Ini bendungannya. Ini bendungan Sungai Nil di sebelah selatan, saudara. Yang Lake Nasser ada? Ya, jadi danau buatannya dari Sungai Nil aja sebesar ini, saudara. Nah ini mereka lakukan, kenapa pemerintah Mesir lakukan ini? Supaya lebih baik mengontrol banjir. Nah, jadi mereka mau ngontrol banjirnya, manusia kan seperti itu saudara. Sesuatu yang alam, sesuatu yang tidak mereka bisa kontrol itu merasa gak enak. Akhirnya dicoba dikontrol dengan menggunakan dam. Ini terjadi sampai hari ini saudara. Nah, lalu Sungai Nil ini menjadi sesuatu sumber kehidupan yang pasti buat orang Mesir setiap tahun saudara. Karena apa? Mesir itu adalah padang gurun dan dataran rendah. Jadi benar-benar panas dan curah hujan di sana itu sangat rendah. Di bawah 50 mm per tahun saudara. Bahkan cuma 18 sampai 25 mm per tahun. Jadi sangat rendah sekali curah hujannya di Mesir. Oleh karena itu mereka sangat mengandalkan Sungai Nil. Bahkan mereka itu menyembah Sungai Nil. Saudara. Ada dewanya Sungai Nil. Mereka sembah. Setiap kali ada banjir itu mereka bersuka cita. Karena banjir ini akan membuat tanah itu jadi subur, saudara. Nah, kenapa? Kita kembali ke ayat 10 boleh? Nah, Ulangan 11 ayat 10. Nah ini untuk tahu backgroundnya saudara ya. Supaya saudara mengerti. Gimana sih di Mesir itu? Nah sebab negeri kemana engkau masuk bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar? Yang pertama, yang setelah ditabur dengan benih, nah harus kau airi dengan jerih payah. Dalam bahasa Inggrisnya enggak gitu saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dari mana kamu keluar, di mana dulu kamu menabur benih, dan mengairinya dengan kakimu, seperti kebun
sayuran, saudara. Nah, para arkeologi bingung, saudara. Para arkeologi ini bingung. Ini maksudnya apa? Kalau belajar dari geografinya tanah Mesir, saudara. Saudara lihat dari sepanjang sungai itu. Di sepanjang sungai itu kan banyak air, banyak unsur hara, banyak mineral. Di tanahnya sangat subur, saudara. Nah, para arkeolog itu percaya bahwa tanaman serealia seperti padi, jagung, lalu gandum, jelai, itu nggak butuh banyak air. Mereka bisa survive dengan air yang ada di dalam tanah, soil moisture mereka bilangnya, kelembapan air yang cukup, mereka bisa survive. Nggak terlalu banyak air, saudara. Tapi saudara, pengairan untuk buah, sayur, itu akan membutuhkan lebih banyak air. Nah, kan nggak mungkin semuanya ditanam di pinggir sungai Nil. Pasti ada yang jauh, saudara. Pasti ada yang jauh. Oleh karena itu orang Mesir ini menciptakan sistem irigasi. Pengairan untuk mengalirkan air dari sungai Nil ke ladang-ladang dan kebun-kebun mereka. Untuk sayuran, untuk buah yang membutuhkan air lebih banyak. Kalau gandum, kalau jelai, barley itu airnya nggak seberapa banyak pun nggak apa-apa, saudara. Tapi untuk yang lain, makanya disebutkan seakan-akan kebun sayur seperti kebun sayur. Kenapa? Karena mereka harus bersusah payah mengairi tempat-tempat yang jauh dari sungai Nil, saudara. Nah, mereka ciptakan banyak sistem pengairan. Makanya dikatakan tuh, ini mengairi dengan air, dengan kaki ini maksudnya apa? Apakah ada alat untuk pengairan dengan kaki pada zaman dulu? Ada, saudara. Nah, boleh dibuka gambar-gambarnya yang syaduf, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara sistem-sistem pengairan di sana. Supaya saudara bisa mengerti. Ini adalah sistem pengairan mereka, saudara. Mereka bikin alat, habis itu ada ember, terus dia ada bebannya di sini, jadi seperti katrol. Dia ngambil air di sungai Nil. Nah, tetap habis itu embernya harus dibawa ke ladang-ladang, ke manual. Ke secara manual ke tempat-tempat yang mereka mau airi. Boleh dibuka lagi, ada yang syaduf lagi. Nah, seperti ini saudara. Ini mereka mengairi. Jadi dengan susah payah mereka harus mengairi. Makanya di Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan jerih payah. Mereka harus mengairi. Kalau di kitab Targum, itu kitabnya yang bahasa Aram saudara ya. Kitab terjemahan Alkitab kita dalam bahasa Aram salah satu yang pertama itu bilang kamu harus mengairinya sendiri. Jelas, kamu harus mengusahakannya sendiri. Nah, boleh dibuka lagi next irrigation. Nah, ada beberapa arkeolog yang percaya bahwa mereka ini kan orang Mesir ini bikin seperti kanal, saudara. Seperti saluran air. Jadi yang ada perempuan di situ adalah orang di situ. Dia diairi dengan dia berdiri di atas kanal. Nah, kanalnya ini orang zaman dulu kalau merubah arah airnya, dia pakai kaki, saudara. Jadi seperti tembok-tembok di sekitarnya ini dihancurin, ditumpuk, terus habis itu diarahkan ke tempat yang lain. Mereka bisa buat lubang itu atau mengarahkan kanal ini dengan kakinya. Jadi dinding-dindingnya kanal ini bisa dihancurin dengan kakinya. Makanya dikatakan water with thy feet. Diairi dengan kakimu. Gitu. Nah, ada seorang penulis Yahudi di Alexandria di Mesir namanya Philo. Nah, Philo ini ngomong bahwa ada alat pompa untuk memompa air ini dengan menggunakan kaki di Mesir. Supaya airnya ini pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh. Untuk air mengalir ini kan harus ada pompanya, saudara. Karena Mesir itu datar. Saudara harus bayangkan Mesir itu flat. Jadi mengairkan air ini tidak mudah juga di situ, harus ada sistem irigasi. Nah, sistem irigasi inilah yang membuat Mesir pada zaman kuno itu bisa bertahan dan bisa sukses, saudara. Nah, ini kontras sekali dengan apa yang terjadi di tanah Kanaan. Sangat berbeda dengan tanah Kanaan, saudara. Ini kan seakan-akan ini semua sistem yang dibuat oleh manusia. Ini adalah teknologi, kepintaran, akal budi manusia untuk bertahan hidup. Itulah yang terjadi di Mesir. Dengan susah payah mereka harus mengusahakan ini.
Dengan effort manusia, dengan susah payah mereka harus bawa air, mereka harus pindahin ini, pindahin itu ke sana kemari. Itu yang terjadi di Mesir, saudara. Boleh dibuka ayat 11. Nah, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Boleh dibuka topografinya tadi yang sudah dibuka. Nah, di sini saudara. Kalau saudara lihat, ini adalah peta tanah perjanjian secara topografi. Jadi, saudara lihat yang di tengah ini, yang selatan ini adalah Laut Mati. Yang atas itu adalah Danau Galilea, saudara. Dan Sungai Yordan itu ada di sini, saudara, di tengah ini. Berbandingkan dengan Mesir yang kaya akan yang difasilitasi dengan Sungai Nil. Di Laut Mati nggak ada apa-apanya, saudara. Airnya nggak bisa dipakai untuk bercocok tanam pada waktu itu. Mereka hanya mengandalkan Danau Galilea dan Sungai Yordan yang jauh lebih kecil. Tapi saudara, zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu, mereka mau bikin sistem Mesir di sini, nggak bisa, saudara. Karena apa? Ini gunung, airnya di bawah. Di lembah Yordan. Gimana caranya membuat air dari bawah itu naik ke atas gunung? Susah sekali, saudara. Jadi cara manusia seperti yang mereka buat di Mesir tidak bisa diterapkan di sini. Karena topografinya. Negerinya bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Nah, ini saudara bisa lihat. Di tengah ini ada lembah, kanan kiri ini gunung semua. Sebelah kiri lembah lagi yang mau ke arah ke pantai. Jadi variatif, saudara. Bahkan di Israel itu, saudara, di sebelah selatan nemu padang gurun, di sebelah utara Gunung Hermon, saudara bisa temu salju. Jadi banyak variasi dari cuaca yang terjadi di sini. Dan curah hujan di sini memang secara sains jauh lebih banyak daripada Mesir. Mesir itu tadi di bawah 50, kalau di sini bisa 400 per tahun. Jadi saudara, gak ada sumber air lain di sini kecuali dari hujan. Nah, saudara, dengan kita mengerti ini, boleh dibuka ayat 11 lagi. Kehidupan orang Israel akan berbeda dengan apa yang sudah mereka alami di Mesir. Berbeda dari mananya, saudara? Berbeda dari security-nya. Contoh, di Mesir, saudara. Mereka yakin, oh ya, Sungai Nil ada kok. Sumber air besar ada kok. Sistemnya ada kok. Tapi di tanah perjanjian, mereka tidak punya itu. Mereka akan hanya bergantung kepada Tuhan. Loh, kenapa Tuhan bawa gini? Nanti kita akan jawab, saudara. Kenapa Tuhan bawa mereka dari tempat di mana mereka bisa lihat semuanya ready, sistemnya sudah tersedia, semuanya lebih pasti, ke tempat yang benar-benar tidak pasti. Gitu sih. Jadi berharap hanya kepada hujan. Bahkan saudara bisa lihat, mereka tadi ayat 13 bilang apa, saudara? Aku akan memberikan hujan pada masanya. Kenapa, saudara? Kenapa hujan pada masanya? Karena kalau hujan itu kebanyakan, atau hujan itu telat, atau hujan itu lebih cepat, itu akan ngefek ke kualitas panennya. Nah, hujan awal itu terjadi di bulan Oktober. Sebelum mereka tanam, ada hujan dulu, habis kering selama musim panas, kan kering tuh. Kering selama musim panas, dihujani dulu, tanahnya agak lembek, ada kelembapan air di dalamnya, baru mereka tanami. Sehingga tanamannya bisa tumbuh. Betul, saudara ya? Itulah hujan awal. Lalu hujan akhir terjadi di sekitar bulan Maret. Bulan Maret itu adalah hujan akhir. Sebelum panen, supaya matangnya biji-bijinya ini maksimal, ada hujan akhir. Yang memberikan hujan awal dan hujan akhir pada masanya. Presisi, saudara. Jadi kalau telat, ya kualitas panennya akan berkurang. Akan kesusahan untuk tumbuh. Hasilnya juga gak akan maksimal. Kalau waktunya tidak on time. Nah, makanya ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Supaya saudara mengerti dari ayat ini, ayat yang Tuhan kasih kepada Bu Lili ini, apa sih maksudnya?
Apa sih yang akan kita alami di 2026? Apa sih yang Tuhan sudah siapkan buat kita di tahun 2026? Benar-benar harus belajar dari konteksnya, dari sejarahnya, dari geografinya, dari semuanya, dari historinya. Kita harus belajar. Nah, makanya hujan awal dan hujan akhir ini penting. Orang Israel sangat-sangat bergantung kepada hujan. Makanya Tuhan bilang, nanti kalau kamu menyembah Tuhan lain, aku akan menutup langit. Jadi gak ada hujan artinya saudara. Tidak ada hujan. Nah, kalau saudara pelajari juga, dulu di Mesir, mereka mengusahakan semua dengan kekuatan sendiri. Mereka mengairi dengan kekuatan sendiri, dengan jerih payah mereka. Tetapi di tanah perjanjian, 100% Tuhan, bukan kita. Amin saudara. Nah inilah yang kita mesti pahami saudara. Dan tidak banyak orang bisa mengerti hal ini. Tidak banyak orang bisa menerima dan melakukan hal ini. Karena manusia itu suka berusaha. Karena manusia suka dia punya peran dalam itu. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Ayatnya di mana saudara? Gak ada ayat seperti itu. 100% itu adalah karena dia. Makanya dia bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Supaya 100% bergantung kepada dia. Kenapa saudara? Kenapa? Supaya ada relationship, hubungan. Kalau kita tidak kenal dia, bagaimana kita bisa percaya kepada dia? Betul saudara? Bagi orang Israel gak enak saudara. Of course gak enak. Bergantung kepada sesuatu yang tidak pasti. Betul saudara? Tidak pasti loh ini saudara. Pada saat orang Mesir sudah bisa lihat sungai Nil, dia bisa tahu sungai Nil, aman, keamanannya terlihat. Ini gak terlihat keamanannya. Pada saat tiba-tiba nunggu hujan tapi langitnya gak ada awan, orang Israel pasti, ya apa ini? Gimana? Pasti khawatir dong saudara. Pasti. Tapi Tuhan bawa mereka keluar dari kenyamanan dunia ini. Kenyamanan daging ini, flesh. Kepada roh. Bergantung kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya sumber kehidupan. Air itu kan kehidupan saudara. Water is life. Jadi sumber kehidupannya di tanah Kanaan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan memelihara mereka. Begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya di tahun 2026. Bukan usaha manusia, bukan pekerjaan saudara, bukan sesuatu yang pasti, bukan gajian kita setiap tanggal 30 atau tanggal 25. Bukan saudara, yang akan memelihara kita adalah Tuhan sendiri di tahun 2026. Nah inilah yang saudara mesti tangkap, saudara mesti tahu bahwa tahun 2026 ini Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Dia akan menunjukkan kepada kita supaya kita melihat sendiri. Dan percaya bahwa dia yang pelihara kita. Saudara gak peduli apa yang terjadi di luar sana, gak peduli apa yang terjadi dengan ekonomi dunia. Tahun pertama 2026 aja sudah perang saudara kemarin ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tahun 2026 aja sudah perang saudara. Tidak peduli apa yang terjadi di luar sana, saudara dan saya diberkati. Karena kita tinggal di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu kalau saudara baca di kitab Ibrani, itu berbicara tentang kasih karunia. Tempat di mana saudara bersama di dalam Kristus, saudara sudah terima korban Kristus di atas kayu salib. Saudara ada di dalam tanah perjanjian. Amin saudara. Nah, tapi manusia gak suka saudara. Manusia selalu ingin aku harus lakukan sesuatu. Kenapa saudara? Why? Padahal kan sebenarnya enak tinggal menerima aja. Tapi buktinya berapa kali dalam perjalanan kita sendiri aja deh. Gak usah orang di luar saudara. Kita sendiri aja. Kita sudah mengerti kasih karunia. Tapi kadang-kadang kita masih pengen pakai usaha sendiri. Kita selalu ingin membantu Tuhan. Oh mungkin gini caranya, oh mungkin gitu, oh mungkin pakai ini. Berapa kali saudara? Sering kali. Itulah daging manusia. Jadi daging itu kalau menurut Paulus saudara ya. Kalau kita baca di Galatia pasal 3. Boleh dibuka Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 1. Saudara akan tahu bahwa daging itu adalah
usaha manusia untuk dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Itulah daging, saudara. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Siapa yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan, berita Injil, telah dilukiskan dengan terang di depanmu? 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. 2. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ini kan pertanyaan Paulus. Jadi jawabannya apa, saudara? Saudara pasti bisa jawab. Jawabannya adalah percaya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Amin. 3. Adakah kamu sebodoh itu? Paulus keras sekali kalau ngomong, saudara. Kamu telah mulai dengan roh. Mulai dengan roh berarti apa, saudara? Percaya. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya apa, saudara? Saudara bisa nebak, dalam daging adalah berusaha dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Itu Paulus bilang diakhiri dalam daging. 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa sia-sia? 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya apa, saudara? Karena percaya. Of course, mereka orang Gentile. Galatia, saudara. Bukan orang Yahudi. Bukan karena mereka percaya, saudara. Tapi bukan karena hukum Taurat, tapi karena mereka percaya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Elohim. Maka Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena saudara percaya kepada Yesus Kristus, makanya kebenaran Kristus itu diberikan kepada saudara. Sekarang saudara adalah orang-orang benar di dalam Kristus. Amin. 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, dari percaya, mereka itulah anak-anak Abraham. Ini bagi orang Yahudi sangat seperti menampar, saudara ya. Mereka yang anak-anak Abraham, yang secara biologis adalah anak-anak dan keturunan Abraham, mereka melakukan hukum Taurat. Tapi Paulus bilang, bukan yang melakukan hukum Taurat yang anak Abraham, tetapi kita yang percaya karena iman. Bagi orang Yahudi, marah ini pasti sudah mau dirajam batu dia, saudara. Mereka bukan anak, masa orang Yahudi bukan anak Abraham? Kita yang orang Gentile anak Abraham. Lanjut. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Elohim membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. 2. Olehmu segala bangsa, bukan hanya orang Yahudi, saudara, akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Amin, saudara. Kita yang beriman, kita yang percaya, kita ini loh yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Berkat Abraham itu adalah punya saudara. Amin, saudara. 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, di mana, saudara? Berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kuncinya adalah segala sesuatu. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi satu aja kita langgar, berarti kita sudah di bawah kutuk. Nah, Yesus ini luar biasa sekali. Dia bisa lakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Betul, saudara ya? 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Tuh. Jadi hukum Taurat ini lain loh sama iman, saudara. Berarti kalau melakukan hukum Taurat tidak punya iman, saudara. Coba saudara renungkan. Saudara kan ngerti seberapa ekstrim Paulus ini.
Dia berapa radikal sekali saudara Paulus ini. Dasar hukum Taurat itu bukan iman loh saudara. Berarti kalau iman dan hukum Taurat itu sesuatu yang berbeda. Nah, berarti orang Yahudi gak punya iman dong saudara. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Berarti harus dilakukan. Pertanyaannya bisa nggak melakukan? Dan harus melakukan semuanya. 13. Next. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu hukumnya saudara. 14. Kristus sudah jadi kutuk menggantikan kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia. Supaya apa saudara? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wow saudara. Paulus sangat-sangat radikal saudara. Jadi karena Yesus itu supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita sekarang di dalam Kristus, berkat Abraham itu sampai kepada kita, bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Makanya saudara, kenapa kok Tuhan itu selalu kayak gini saudara ya, orang Israel biasa dengan effort, dengan usaha sendiri, semuanya dengan usaha sendiri. Habis itu Tuhan bawa dia ke tempat di mana dia nggak bisa berusaha sendiri, tetapi hanya bisa lihat ke atas. Hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena pada saat manusia merasa dia bisa. Kenapa kok Tuhan juga gak mau kita melakukan hukum Taurat sedikit pun. Dia dibuat semuanya tidak bisa. Sebuat pelanggaran satu gagal. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa bermegah karena melakukan hukum Taurat. Padahal kan seharusnya dia bisa bikin peraturan. Oh iya, dari 10 peraturan kamu bisa lakukan 3 aja. Lolos. Enggak saudara. Tapi karena sempurnanya hukum Taurat itu, melanggar satu saja, melanggar semua. Kenapa kok Tuhan taruh manusia di tempat yang terpojok, yang tidak ada harapan lagi kecuali melihat ke atas, kecuali berharap kepada dia. Karena dia nggak mau kita ini sombong. Karena manusia ini semuanya karena kita. Oh semuanya karena aku, semuanya karena kita. Itu yang membuat Tuhan gak mau saudara. Tuhan gak mau, jadi segala kemuliaan hanya bagi dia. Saudara ingat Lucifer jatuh karena apa? Kesombongan, karena ego. Lalu kemarin sempat saya share dengan Bu Lili, saya tanya, loh kalau Tuhan memojokkan kita hanya berharap kepada dia, apakah Tuhan itu seorang egomaniak saudara? Oh berarti dia minta disembah, semuanya untuk dia, kita gak dikasih, semuanya hanya bagi dia. Apakah dia Tuhan yang seperti itu? Enggak saudara. Kenapa kok Tuhan taruh kita di posisi di mana kita hanya bisa berharap sama dia? Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu, karena dia mengerti, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa dipegang. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa kita harapkan. Tidak ada satupun di dunia ini yang ibaratnya kita bisa berpegang, kita bisa bersandar. Kecuali kepada dia. Semuanya akan mengecewakan kita. Betul saudara? Semuanya fana. Bahkan yang terdekat pun bisa mengecewakan kita. Makanya harapan satu-satunya adalah pada dia. Karena Tuhan gak mau kita ini kecewa. Dia gak mau kita ini sakit hati, kita kecewa, karena begitu sayangnya dia kepada kita. Makanya dia taruh kita di satu tempat di mana kita hanya bisa berharap kepada dia. Karena dia tidak akan mengecewakan. Amin saudara. Saudara lihat Mesir dengan segala teknologi dan kebudayaannya yang jauh lebih maju daripada Israel. Di mana mereka sekarang? Mereka justru kalah dengan Israel. Buktinya loh saudara, sudah clear. Mereka punya sungai Nil, mereka punya irigasi yang bagus, sedangkan di tanah Kanaan nggak ada, cuman ngarep hujan. Tapi buktinya bangsa Mesir yang dulunya jauh lebih maju, bahkan dia sudah ada lebih dulu daripada Israel, betul saudara? Bangsa Israel belum ada loh, belum jadi bangsa. Mesir sudah ada sejak zaman Abraham, sebelum Abraham pun mereka sudah ada loh.
Salah satu kebudayaan tertulis yang tertua di dunia, Mesir, saudara. Tapi sekarang mereka dengan Israel kalah jauh, saudara. Bangsa Israel ini yang katanya cuma ngarep kepada Tuhan, sekarang jauh lebih maju daripada mereka. Jauh lebih kaya daripada mereka. Betul, saudara? Saudara bisa lihat buktinya. Sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Bangsa Israel justru masih ada. Orang Mesir yang murni, yang asli, yang nulisnya pakai bahasa hieroglif, pakai bahasa Koptik. Itu sudah hampir hilang, saudara. Sekarang itu sudah campur mereka. Makanya semakin mundur, semakin mundur. Loh, contoh saudara ya, contoh. Kalau Sungai Nil tidak meluap, tahun itu pasti kelaparan. Sudah terbukti, saudara. Terjadi beberapa kali. Di zaman Roma, di zaman Greek, terjadi. Pokoknya kalau Sungai Nil gagal meluap tahun itu pasti terjadi kelaparan. Fix. Sudah terbukti. Bahkan Sungai Nil yang begitu megah, begitu luar biasa itu, saudara. Itu aja bisa mengecewakan kok buat orang Mesir. Pada saat pada saat Sungai Nil gagal meluap, mereka kelaparan kok. Kan berarti mengecewakan, saudara. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudara. Tuhan pasti akan selalu memelihara kita. Dan di tahun ini Tuhan mau kita jemaat NCC semakin melihat dan semakin percaya. Saudara gak akan bisa percaya dia kalau saudara gak lihat bukti. Saudara gak akan percaya dia kalau saudara gak kenal dia. Betul, saudara? Kalau kita gak kenal gak akan percaya. Oleh karena itu kita selalu beritakan tentang Yesus. Supaya saudara kenal dia. Pada saat saudara kenal dia, saudara bisa percaya. Secara natural percaya. Amin, saudara? Makanya kalau bukan Yesus yang dikhotbahkan, bagaimana orang bisa percaya? Karena mereka tidak kenal. Pada saat kita perkenalkan Yesus Kristus kepada jemaat, mereka akan kenal dan akhirnya percaya sendiri, saudara. Percaya sendiri. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen kita ini, saudara, adalah life of dependence. Satu kehidupan yang tergantung. Tergantung sama siapa, saudara? Tergantung sama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kehidupan yang independen, yang merdeka, yang gak perlu siapa-siapa. No, kehidupan orang Kristen ini lain, saudara. Dengan ajaran dunia zaman sekarang. Ajaran dunia zaman sekarang, kamu gak butuh orang lain. Semakin modern peradaban, semakin modern budaya, akan semakin egois. Manusia akan semakin egois, saudara. Lain sama zaman dulu. Pada waktu saya, kontrasnya pada waktu saya sekolah di Amerika, saudara ya. Dulu kalau di Surabaya, saya dengan teman-teman selalu ngumpul, saudara. Tapi kalau di Amerika pada waktu itu, kita sendiri-sendiri. Gak ada yang peduli, saudara. Semuanya individualistik. Kehidupan orang percaya bukan kehidupan seperti itu yang individualistik, self-sufficient. Aku bisa sendiri tanpa orang lain. Aku bisa sendiri tanpa Tuhan terutama, saudara. No. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang tergantung semuanya kepada dia. Bergantung 100% kepada dia. Dia yang akan memelihara kita. Amin. The year of divine care. Saya yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan sesuatu yang cuma tagline atau slogan atau logo. No, saudara. Saya percaya Tuhan akan pelihara masing-masing kita. Tuhan akan pelihara masing-masing saudara. Dengan cara yang ajaib. Dan saudara hanya bisa mengakui, ini kalau enggak Tuhan, enggak mungkin. Saudara enggak bisa akui itu. Dengan, ini karena kuat gagahku. Karena aku pintar, karena aku kuat, karena aku punya modal, karena aku gini. No, saudara. Semuanya adalah karena dia. Jadi cuman bisa bergantung, lihat ke atas. Sumbermu adalah di sana. Sumbermu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan apapun yang ada di dunia ini, saudara. Dia sudah buktikan selama ribuan tahun kepada orang Israel. Orang Israel sampai hari ini, mereka semakin maju, semakin besar, semakin kuat. Dia sudah buktikan, ribuan tahun itu buktinya, saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara struggle
untuk percaya kepada dia. Kalau saudara struggle untuk bisa tenang, bisa rest, bisa percaya bahwa dia akan handle semuanya, lakukan satu hal saudara. Ingat apa yang dia sudah lakukan yang dulu-dulu. Bagaimana dia sudah selamatkan kita. Bagaimana dia sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Adakah orang yang rela mati untuk kita hari ini? Belum tentu saudara. Ngomong tok mungkin ya rela. Tapi pada saat dihadapkan dengan kenyataan, belum tentu mereka rela mati buat kita. Tapi Yesus bukan akan mati buat kita, tapi dia sudah mati buat saudara dan saya. Kasih ini yang mesti saudara ingat. Bagaimana dia sudah mati buat kita. Bagaimana dia rela tinggalkan surga yang mulia. Segala kemegahan surga dia tinggalkan untuk menjadi sama seperti kita. Amin saudara. Dan apa yang sudah dia lakukan buat saudara. Bagaimana dia sudah pelihara hidupmu sampai dengan hari ini. Saudara ingat aja. Tuhan yang dulu sudah memelihara kita. Pasti akan memelihara kita di tahun ini. Amin saudara. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak memelihara kita. Karena saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Saya harap saudara bisa semakin dikuatkan, saya harap saudara bisa semakin percaya. Dan semakin hari semakin bergantung kepada dia. Saudara akan temukan bahwa tempat teraman dan tempat terbaik adalah bergantung kepada dia. Kelihatannya lemah saudara, kok cuman bergantung sama hujan seperti orang Israel. Kelihatannya lemah saudara, kelihatannya tidak pasti. Itu menurut dunia. That's how the world think. Bagaimana dunia berpikir adalah seperti itu. Itu gak pasti, itu gak meyakinkan, itu gak bisa dijadikan pegangan. Tapi bagaimana Tuhan berpikir itu beda. Justru kebalikannya, tempat bersandar kepada dia. Posisi saudara bersandar kepada dia, bergantung pada dia 100%. Itu adalah posisi yang terkuat dan terbaik yang bisa saudara miliki di bumi ini. Kebalikan saudara. Dari apa yang dunia pikir, dari ilmu dunia ini semuanya kebalikan saudara. Makanya apapun masalah saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, saya gak tahu, satu persatu Tuhan yang tahu saudara. Dan dia pasti akan menolong saudara. Tahun ini saudara akan melihat pemeliharaan ilahi itu semakin nyata dalam hidup saudara. Selama ini sudah dipelihara, divine care, yes selama ini. Tapi tahun ini spesifik Tuhan akan membuat mata saudara melihat bahwa selama ini yang memelihara saudara adalah dia, bukan yang lain. Amin saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar buat kami semua Tuhan. Engkau sudah mati buat kami, Engkau sudah tunjukkan kasih-Mu pada saat Engkau mati di kayu salib buat kami semua. Saya selesai berbicara Tuhan, Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu yang Engkau cintai di tempat ini. Biarlah semakin hari mereka semakin mengalami Engkau. Supaya mereka bisa mengenal Engkau Tuhan dan percaya bahwa Engkau yang akan melihara mereka. Kasih-Mu yang akan menuntun mereka, membimbing mereka. Engkau yang akan memberikan berkat atau hujan itu pada masanya, pada waktunya. Supaya kami semua bisa percaya bahwa hidup kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa tempat terbaik untuk kami berada adalah tempat bersandar kepadamu. Bergantung kepada Engkau 100%. Bukan pada manusia, bukan pada sistem dunia ini. Bukan pada kuat dan gagah dan kesehatan kami. Bukan pada koneksi kami, bukan pada yang lain Tuhan. Tapi pada Engkau saja. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.